Kabar mengenai masa depan Bojan Hodak di kursi kepelatihan Persib Bandung kini menjadi salah satu topik paling hangat di kalangan bobotoh. Di tengah perjalanan kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2025-2026, muncul kekhawatiran yang perlahan berubah menjadi kegelisahan. Apakah musim ini akan menjadi akhir dari kebersamaan Albah Bojan dengan skuad Pangeran Biru? Sejak pertama kali datang, Bojan Hodak bukan hanya sekedar pelatih bagi Persib. Ia menjelma menjadi sosok yang memahami karakter tim, kultur klub, hingga denyut emosi para pendukungnya. Sentuhan taktiknya, kedisiplinan yang ia tanamkan, serta kemampuannya meracik strategi dalam situasi sulit, membuat Persib kembali menjadi kekuatan yang disegani. Tidak berlebihan jika banyak bobotoh merasa bahwa Bojan adalah sosok yang tepat untuk membawa Persib kembali ke puncak kejayaan. Namun, di balik semua itu, ada satu fakta yang terus menghantui. Rekam jejak karier Bojan Hodak yang dikenal jarang bertahan lama di satu klub. Berdasarkan perjalanan kepelatihannya, ia umumnya menghabiskan waktu sekitar 2 hingga 3 musim sebelum memilih tantangan baru. Dan kini, musim 2025-2026 menjadi musim ketiganya bersama Persib, sebuah titik yang membuat banyak pihak mulai bertanya-tanya. Kekhawatiran itu semakin terasa di tribun stadion, di media sosial, hingga dalam perbincangan sehari-hari bobotoh. Mereka menyadari bahwa kehilangan Bojan bukan hanya soal pergantian pelatih, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas tim yang sudah mulai terbentuk dengan baik. Dalam sepak bola, konsistensi adalah kunci, dan mengganti pelatih di momen yang tidak tepat bisa berarti memulai kembali dari awal. Di tengah situasi yang penuh tanda tanya ini, secercah harapan akhirnya muncul. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa manajemen Persib Bandung telah mulai melakukan langkah konkret, membuka negosiasi untuk memperpanjang kontrak Bojan Hodak. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa klub tidak ingin kehilangan sosok penting di balik layar kesuksesan tim dalam beberapa musim terakhir. Negosiasi ini tentu bukan perkara sederhana. Di satu sisi, Persib ingin mempertahankan pelatih yang sudah terbukti mampu membawa stabilitas dan prestasi. Di sisi lain, Bojan Hodak sebagai pelatih profesional pasti memiliki pertimbangan tersendiri, baik dari segi tantangan karier, proyek jangka panjang, maupun peluang di tempat lain. Namun yang menarik, kedekatannya dengan tim, pemain, dan terutama bobotoh bisa menjadi faktor emosional yang tidak bisa diabaikan. Bagi bobotoh, kabar negosiasi ini seperti angin segar. Harapan kembali tumbuh bahwa Abah Bojan masih akan berdiri di pinggir lapangan, memimpin Persib dalam perjuangan musim berikutnya. Dukungan pun terus mengalir, seolah ingin menunjukkan bahwa ia bukan hanya pelatih, tetapi sudah menjadi bagian dari keluarga besar Persib Bandung. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana akhir dari proses ini. Apakah Bojan Hodak akan melanjutkan kisahnya bersama Persib, melampaui batas tak tertulis 3 musim dalam kariernya? Ataukah ia akan menutup bab indah ini dan melangkah ke tantangan baru? Yang pasti, keputusan yang akan diambil bukan hanya soal kontrak, tetapi juga tentang arah masa depan klub. Dan bagi Persib Bandung, mempertahankan Bojan Hodak bisa menjadi kunci untuk menjaga mimpi tetap hidup, mimpi untuk terus berjaya bersama Pangeran Biru. Isu mengenai ketertarikan Ciro Immobile untuk berseragam Persib Bandung perlahan berkembang menjadi perbincangan yang menarik, bahkan terasa seperti sebuah cerita besar yang menghubungkan sepak bola Eropa dengan atmosfer panas Asia Tenggara. Bagi sebagian orang, kabar ini mungkin terdengar tidak masuk akal. Namun jika ditelusuri lebih dalam, ada benang merah yang membuat narasi ini terasa hidup dan mungkin saja terjadi. Semua bermula dari rasa penasaran seorang striker Italia yang telah kenyang pengalaman di kompetisi elit Eropa. Immobile bukanlah pemain sembarangan. Ia pernah menjadi mesin gol di Lazio dan merasakan tekanan tinggi di berbagai stadion besar. Namun, seperti banyak pemain yang memasuki fase akhir kariernya, muncul keinginan untuk mencari tantangan baru. Sesuatu yang berbeda dari rutinitas sepak bola Eropa yang telah ia jalani selama bertahun-tahun. Dalam pencarian itu, nama Indonesia mulai terdengar di telinganya. Bukan tanpa alasan, Immobile mengetahui bahwa beberapa pemain asal negaranya pernah lebih dulu mencicipi kerasnya persaingan di Liga 1 Indonesia. Sosok seperti Stefano Beltrame yang sempat menjadi bagian dari Persib,
serta Federico Barba yang juga pernah merasakan atmosfer sepak bola Indonesia, menjadi jembatan cerita yang membuka pandangan Immobile. Dari percakapan dan cerita yang ia dengar, Immobile mulai memahami bahwa sepak bola Indonesia bukan sekedar kompetisi biasa. Ada gairah, tekanan, dan emosi yang begitu kuat, sesuatu yang terkadang justru mulai memudar di sebagian liga Eropa modern. Ia mendengar tentang stadion yang selalu penuh, sorakan tanpa henti, dan loyalitas supporter yang tidak tergoyahkan. Disinilah nama Persib Bandung menjadi semakin menarik baginya. Persib bukan hanya klub besar, tetapi juga simbol kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Basis supporternya, yang dikenal dengan sebutan Bobotoh, memiliki reputasi sebagai salah satu yang paling fanatik di Asia. Setiap pertandingan kandang bukan sekedar laga sepak bola, melainkan sebuah pertunjukan emosi, nyanyian, dan tekanan luar biasa bagi siapapun yang berada di lapangan. Bagi Immobile, atmosfer seperti ini bukan hal yang menakutkan, melainkan sesuatu yang justru memanggil jiwa kompetitifnya. Media Italia bahkan menyebut bahwa faktor supporter menjadi salah satu alasan utama yang membuatnya tertarik. Setelah bertahun-tahun bermain di stadion besar Eropa, ia mungkin mencari sensasi baru, bukan hanya soal level kompetisi, tetapi tentang bagaimana sepak bola dirasakan secara emosional oleh para penggemarnya. Namun di balik semua narasi romantis tersebut, ada satu pertanyaan besar yang tidak bisa dihindari. Apakah transfer ini benar-benar mungkin terjadi? Secara finansial, mendatangkan pemain seperti Immobile tentu bukan perkara mudah. Sebagai mantan bintang Serie A, ia terbiasa dengan gaji tinggi yang bisa mencapai puluhan miliar rupiah per tahun. Jika Persib ingin merealisasikan transfer ini, mereka harus menyiapkan dana yang sangat besar, baik untuk gaji, bonus, maupun kemungkinan biaya transfer jika ia masih terikat kontrak. Total biaya di tahun pertama bahkan bisa menyentuh angka lebih dari 100 miliar rupiah, angka yang sangat besar untuk ukuran klub Indonesia. Namun begitu, selalu ada celah dalam sepak bola. Jika Immobile datang dengan status bebas transfer, tetapi juga pada penjualan merchandise, perhatian media internasional, hingga peningkatan nilai liga secara keseluruhan. Pada akhirnya, cerita ini mungkin masih sebatas wacana, namun sepak bola selalu penuh kejutan. Apa yang hari ini terasa mustahil, bisa saja menjadi kenyataan di masa depan. Dan jika suatu hari nanti Ciro Immobile benar-benar mengenakan jersey biru kebanggaan Persib Bandung, maka itu bukan transfer biasa, melainkan sebuah momen bersejarah yang akan dikenang dalam perjalanan sepak bola Indonesia.